Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mudakir, NIM 220 20 410 72, kelas IFA semester 5, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya memilih jenis perangkat lunak web dengan tema e-commerce sederhana dan menggunakan metode pengujian whitebox. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait whitebox. Whitebox yaitu metode pengujian perangkat lunak di mana penguji memiliki pengetahuan mendalam tentang struktur internal, kode sumber, dan logika program yang diuji. Fokus utama whitebox yaitu pengujian memeriksa bagaimana sistem bekerja secara internal. Di sini saya menggunakan teknik condition testing yang ada di dalam whitebox, yaitu menguji kondisi logika seperti if, else untuk memastikan semua kemungkinan kondisi diuji. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur program yang akan saya tes. Jadi, di sini ada tampilan web e-commerce sederhana. Kita akan pergi ke menu produk terlebih dahulu, di mana menu produk ini menampilkan produk-produk seperti kaos, tas, dan ada vakum. Saya akan membeli terlebih dahulu. Ketika sudah membeli, dia akan masuk ke keranjang belanja. Selanjutnya, saya akan melakukan check out, di mana kita harus login terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah mendaftar, saya akan langsung login. Jika belum mendaftar, harus daftar terlebih dahulu. Setelah di keranjang belanja, dia akan melakukan check out di menu check out. Di sini ada keterangan barang apa saja yang saya beli dan harganya berapa. Ini informasi tentang nama pelanggan, nomor pelanggan, dan ini nanti untuk ongkos kirim. Nah, di sini misalnya kita tambahkan alamat beras Jombang. Selanjutnya klik check out. Nah, setelah itu kita diharuskan membayar. Oke. Kita logout terlebih dahulu dan fokus di produk ini tadi. Jadi yang file yang akan saya tes atau saya uji itu di beli.php, di mana beli.php ini ini ada di daftar produk dan kita klik itu akan muncul seperti ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang tahap pengujian dan pengujian whitebox. Yang pertama itu ada tahap pengujian, di mana saya memahami alur dan fungsi .php ini. Selanjutnya, saya membuat flowchart bagaimana program itu berjalan. Ketika flowchart sudah selesai, saya membuat flow graph. Nah, flow graph ini akan menentukan path mana saja yang akan dilalui program untuk testing nanti. Nomor 4 nanti, saya akan melakukan uji coba secara langsung di setiap path yang sudah saya tentukan. Nomor 5,
saya menggunakan condition testing if else untuk uji cobanya. Dan nomor 6 adalah hasil laporan berupa tabel. Oke. Di sini saya akan menerangkan sedikit terkait program atau kode yang ada di beli.php. Yang pertama, dia menerima inputan ID dan menyimpannya di variabel ID produk. Selanjutnya, akan melakukan pengecekan apakah ID produk ini kosong atau tidak. Setelah itu, dia melakukan lagi apakah ID produk ini tipe datanya itu number. Setelah itu, dia melakukan cek di database apakah ID produk ini ada di database atau tidak. Selanjutnya, melakukan pengecekan di session keranjang apakah ID produk ini ada atau tidak. Dari hasil kode saya tadi yang di sini itu di beli.php, hasil flowchart-nya itu seperti ini. Jadi yang pertama itu ada halaman, terus menentukan kondisi ID produk itu kosong atau tidak. Jika kosong, dia akan ada message ID tidak boleh kosong. Jika benar, lakukan pengecekan lagi apakah ID produk tipenya number. Jika ID produk tipenya bukan number, maka message-nya ID harus berupa number. Jika true, ID produknya tipenya number, lakukan pengecekan terlebih dahulu di database. Apakah ID produk itu ada atau tidak ada. Jika ID produknya tidak ada, dia akan menampilkan message ID produk tidak ditemukan. Jika ada, dia akan membuat sebuah kondisi di mana ID produk ini ada atau tidak di session keranjang. Jika tidak ada, tambah data baru. Jika ada, tambah jumlah produk sesuai ID produk. Hasilnya itu ada di halaman keranjang nanti. Oke, di sini saya juga sudah membuat flow graph. Jadi flow graph ini akan menentukan path mana saja yang akan saya lalui atau saya uji. Jadi ini adalah patokan saya untuk melakukan pengujian. Tahap selanjutnya, saya akan melakukan pengujian dengan mengakses file beli.php dan parameter ID secara langsung. Yang pertama tadi yaitu mengecek ID produk itu kosong atau tidak. Saya akan melakukan input, tapi nilainya itu tidak saya beri. Berarti harusnya hasilnya itu false. Kita akan enter. Nah, ternyata message-nya itu ID tidak boleh kosong. Dan dia akan kembali ke produk. Jadi, hasilnya adalah 1 di halaman beli tadi, terus lakukan pengecekan 2, hasilnya adalah message ID tidak boleh kosong. Selanjutnya, saya akan melakukan pengecekan lagi terkait tipe data. Itu berupa number. Di sini saya akan memasukkan tipe data selain number,
mau campur juga bisa, dan saya akan melakukan enter. Nah, ternyata message-nya itu ID harus berupa number dan balik ke produk. Jadi 1, pet 1, pet 2, dan lakukan pengecekan ID produk tipenya number atau tidak. Jika tidak, dia akan ke pet 5 yaitu false tadi, ID harus berupa number. Ya, sekalian saya akan melakukan pencocokan data yang sudah saya masukkan. Jadi ini hasil dari uji coba. Yang pertama tadi ada 1, 2, 3 penentuan ID produk itu kosong atau tidak. Nah, yaitu pet 1, pet 2, dan pet 3. Jadi inputnya itu ID produk kosong. Hasil uji alert ternyata ID tidak boleh kosong. Selanjutnya ada pet 1, pet 2, pet 4, dan pet 5. Yaitu melakukan pengecekan tipe data apakah number atau bukan. Inputnya adalah ID produk itu bukan angka, jadi huruf atau campuran, dan hasil ujinya tadi itu ID harus berupa number. Jadi pet 1, pet 2, pet 4, dan pet 5. Selanjutnya, saya akan melakukan pengecekan apakah ID produk ini ada di database atau tidak. Kita kembali ke belit.php dulu. Nah, kita coba akses dalam ID 12. Tambahkan lagi. Nah, kita akan melakukan pengecekan apakah ID ini ada di database atau tidak. Nah, ternyata ID tidak ada di database. Jadi ID produk tidak ditemukan, message-nya. Berarti saya mengakses pet 1, pet 2, pet 3, pet 4, pet 6, dan pet 7. Karena dia menampilkan message ID produk tidak ditemukan. Kita kembali lagi. Nah, kita akan melakukan cek lagi terkait insert data. Oke. Selanjutnya kita akan insert data dulu. Nah, di sini saya akan memasukkan ID 14. Nah, ternyata produk message atau hasilnya adalah produk telah masuk ke keranjang belanja. Dan dia akan didirect. Nah, Isco Black Tiger nama produknya dan jumlahnya 2. Saya akan menjelaskan terkait pet yang akan kita lalui tadi. Jadi pet yang saya lalui yaitu 1, 2, 4, 6, 9, dan 11. Jadi hasilnya 1, 2, 4, 6, 9, dan 11. Karena produk sudah ada di keranjang, maka jumlah produk bertambah. Nah, ini tadi. Kita coba lagi. Nah, jumlahnya bertambah menjadi 3. Selanjutnya kita coba akses lagi. Di sini dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, message-nya itu produk telah masuk ke keranjang belanja.
Nah, di sini ada data baru tadi yang belum ada. Jadi pet yang saya lalui yaitu 1, 2, 4, 6, 9, dan 10. Karena datanya tadi belum ada, maka ditambahkan di session keranjang. Dan hasilnya ini. Jadi produk belum ada di keranjang. Hasil ujinya adalah produk ditambahkan ke keranjang pertama kali. Itu hasil tahap pengujian saya menggunakan white box dan hasilnya ada di tabel ini. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.